yang sama-sama kami muliakan para habaib yang mulia Sayyidina Al-Habib Fahmi Syahab, para yang terhormat para pejabat pemerintah baik sipil maupun militer, yang saya hormati Bapak Wali Kota, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan oleh Bapak Haji Samudin, Bapak Ketua DPRD Kota Batam, anggota DPRD Kota Batam, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Batu Ampar, Ormas-ormas Islam, Jamaah Al-Khidmah, Jamiatin Nahdliyin, segenap pengurus Jamaah Al-Khidmah, Ketua Al-Khidmah Provinsi Riau, dan para muridin, muhibbin, mutakidin, pengikut dan pecinta guru kita Khadijatul Syekh Rama Kiai Haji Ahmad Asy'ari Al-Syakir radhiyallahu anhu, Bapak Ibu tamu undangan, hadirin wal hadirat, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan yang kami muliakan. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi menjelang siang ini yang membahagiakan ini, Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan hati kita, dikumpulkan kita untuk bersama-sama di dalam majelis zikir, majelis Khairatun Nabawiyah fi Maulidi Khairil Bariyah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal hadratil ghaus fi qira'ati manaqibil sultani awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Majlis berkirim doa, bukti nyata dan syukur kita kepada para guru, para aulia illah, para ulama, sesepuh pendahulu kita, terutama kirim doa untuk kedua orang tua kita. Wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fi jami'il jihad, wa khususan sahibi hadhil wilayah min awliya'illah wal ulama'i billah wal masyayikh billah wa ibadillahi sholihin. Semoga apa yang telah menjadi azam atau keinginan, niat dan tujuan kita yang utama dan yang mulia ini, Allah insyaallah taala akan dilihat, didengar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bijahihim wa barakatihim wa karamatihim wa anwarihim wa asrarihim wa bil khassah bi barakati ashabi hadil hal, Allah masukkan kita, keluarga kita, anak cucu kita, masyarakat, bangsa dan pemimpin kita ke dalam golongan min ibadiyas sholihin al-falihin an-nafiyin asyakirin natawabin al-mutatahhirin al-maqbulin nal-wasalimin, fa insyaallah ala ridha wa husnul khatimah, fa insyaallah ala ridha wa husnul khatimah, fa insyaallah ala ridha wa husnul khatimah ma'ana li syafi'il udma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Ketua Panitia sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya majelis ini kepada Bapak Zainal Abidin. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Al-Mukarram, para alim, para ulama, wabil khusus Bapak Kiai Haji Nabhan sebagai pengasuh zikir Al-Hikmah Kota Batam yang saya hormati, bapak-bapak dari Wali Kota Batam yang diwakili oleh beliau Bapak Pak Haji Samudin sebagai Kepala Perpustakaan Kota Batam yang saya hormati, Bapak Camat Batu Ampar yang saya hormati, Bapak dari DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Lurah Sekecamatan Batu Ampar yang saya hormati, jamaah Al-Hikmah, jamaah Nahdlatul Ulama MBC Batu Ampar, BKMT Kota Batam, Kecamatan Batu Ampar, hadirin dan hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pertama dan utama pada kesempatan siang hari ini, mari kita bersama manjatkan puji syukur, alhamdulillah wa syukurillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini dari pagi hingga siang hari ini kita bisa berkumpul di lapangan pemakaman Taman Pemakaman Tanjung Sengkuang Air Raja ini, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya sholawat berinsalam mudah-mudahan tetap terlimpahkan atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita banyak membaca sholawat atas beliau, insya Allah kita akan diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, saya mewakili kawan-kawan panitia penyelenggara Manaqib Kubro dan doa arwah yang kita diselenggarakan atas kerjasama pengajian Al-Hikmah Kecamatan Batu Ampar bekerja sama dengan pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Batu Ampar yang terselenggara pada siang hari ini. Kami tentunya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara pada siang hari ini, baik bantuan berupa moral maupun material dan spiritual, sehingga acara pada siang hari ini bisa terlaksana dengan baik. Walaupun tadi pada awalnya pagi ada hujan, tapi itu semua tidak mengurangi daripada niat kita semua untuk bisa sama-sama melaksanakan acara pada siang hari ini. Dan alhamdulillah pada siang hari ini walaupun tidak hujan, alhamdulillah juga tidak panas. Jadi agak enak hawanya, sejuk. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa panitia memilih lapangan pemakaman di TPU Tanjung Sengkuang Air Raja ini kita adakan acara pada siang hari ini? Tentunya panitia bersama pengurus yang lain, pengurus Mas Al-Hikmah dan pengurus Nahdlatul Ulama ingin mengingatkan pada kita semua bahwa seberapapun kekayaan kita, seberapapun tinggi jabatan kita, pasti kembalinya ke pemakaman ini. Jadi kita semua harus kembali menyadari bahwa kita tidak ada artinya apa-apa. Semua akan kembali dan hilang, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kami ingin
mengajak kepada hadirin semua yang hadir, ingin melihat gimana pemakaman di Air Raja Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar ini. Kondisinya seperti ini Bapak Ibu. Perlu sekali perhatian daripada kita semua. Karena apa? Karena pemakaman, khususnya pemakaman muslim, adalah merupakan ciri khas daripada, merupakan bentuk daripada muslim yang ada di wilayah itu. Jadi bisa dikatakan orang, kalau pemakamannya semrawut, tidak terurus seperti ini, itu menunjukkan gimana muslim yang ada di sekitar lingkungan itu, terutama yang ada di daerah ini. Untuk itu saya mengajak pada semua pihak, mungkin nanti bisa dikoordinasi dari pihak kecamatan, pihak kelurahan, pihak RT dan pihak RW. Gimana kita sama-sama memikirkan kondisi pemakaman ini agar ke depan kita buat yang lebih rapi, yang lebih baik, juga nampak kalau malam hari tidak seperti sarang hantu. Jadi mungkin ada penerangannya walaupun cuma di pinggir jalan, dan juga mungkin bisa dipagar dengan rapi, biar menunjukkan bahwa ini adalah pemakaman muslim, yang mana kita semua umat muslim, khususnya yang ada di lingkungan sini, insya Allah kalau sudah meninggal nanti di sinilah tempatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, kita masih bersyukur ternyata walaupun dengan kondisi seperti ini, almarhum almarhumah yang ada di alam kubur yang dimakam di sini tidak pernah protes atau demo sama kita semua. Coba seandainya mereka pada nggak kerasan terus demo, kita akan jadi repot semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan kedatangan Bapak Ibu semua di area pemakaman ini. Sama-sama kita mengadakan acara manaqib kubro dan doa arwah, dan kedepannya insya Allah manaqib kubro seperti ini dan doa arwah seperti ini akan kita jadikan agenda tahunan yang insya Allah juga akan kita selenggarakan di area lapangan pemakaman ini. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi lupa saya tidak mengucapkan terima kasih kepada yang mulia Al Habib Fahmi yang insya Allah nanti akan memberikan Maulidah Hasanah pada kita semua pada acara siang hari ini. Minta maaf, Habib minta maaf yang sebesar-besarnya, kelupaan. Bapak Ibu yang berbahagia, saya kira demikian sambutan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua DPRD Kota Batam kepada Bapak Nuryanto SHMH. Waktu tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para kiai, para alim, para guru, para sesepuh, para tokoh. Wabil khusus Habib Fahmi Syahab yang kami hormati Romo Kiai Haji Nabhan, yang kami hormati Bapak Wali Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Perpustakaan Bapak Samsudin, yang kami hormati Bapak Camat Batu Ampar, Bapak Dr. Andas Tukijan, Bapak Lurah Tanjung Sengkuang, Bapak Muhammad Al-Kindi Arabiah. Mohon maaf kalau salah dalam penyebutannya. Yang kami hormati Ketua Al-Khidmah Provinsi Kepri Bapak Dr. Andes Haji Zainuddin, yang kami hormati khusus Bapak Ketua Panitia, ini Bapak Jenel Abidin, yang kami hormati tokoh masyarakat Bapak Haji Daeng Ato, yang kami hormati seluruh jamaah Al-Khidmah Kecamatan Batu Ampar, yang kami hormati MBC NU Kecamatan Batu Ampar, para ketua pengurus, sahabat-sahabat Banser, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Saya akan memberikan beberapa pantun Bapak Ibu sekalian. Dalam talam buah delima, buah selasih berwarna hati, kita hadir doa bersama, semoga selalu dalam ridho ilahi. Bila bersua kasih insani, pastilah paham bersihnya hati. Doa arwah dan maulud Rasul kita peringati, semoga Batam kian madani. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama mari kita bersyukur dengan alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga di pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan menghadiri undangan dari panitia dalam rangka kegiatan manaqib kubro dan berdoa arwah yang dilaksanakan oleh Majelis Al-Khidmah dan Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan acara ini diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin majelis Al-Khidmah yang dirahmati Allah, saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Majelis Al-Khidmah dan Nahdlatul Ulama yang selalu istiqomah dan komitmen mendoakan
Negara Kesatuan Republik Indonesia mendoakan Kota Batam yang maju, sejahtera dan aman, dan selalu mendoakan para pemimpin-pemimpinnya, baik yang masih sugeng, yang masih hidup, atau yang sudah mendahului kita, baik para pemimpin-pemimpin pejuang agama maupun para pemimpin-pemimpin umaroh, yaitu pemimpin pemerintahan. Artinya majelis ini adalah orang-orang yang peduli, orang-orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah karena ketulusannya, yang selalu mendoakan kebaikan negara, bangsa dan para pemimpinnya. Mudah-mudahan majelis ini Bapak Ibu sekalian, ketulusan Bapak Ibu sekalian dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Dan setelah ini Bapak Ibu sekalian diberikan kemuliaan dan kebahagiaan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sama-sama mengetahui bahwa kita masih dalam kondisi diuji oleh Allah, yaitu dalam kondisi pandemi. 2 tahun kita telah diuji dan alhamdulillah kita masih kuat, sabar, dan info terakhir yang kami dapat dari tim gugus penanganan COVID-19 sampai hari kemarin yang masih kena terkonfirmasi sekitar 8-10 orang, dan jumlah keseluruhan tinggal 160-an kurang lebih. Alhamdulillah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pemerintah ya dengan kebersamaan rasa persatuan kesatuan kita secara kolektif, baik pemerintah maupun masyarakat kita, berjuang bersama untuk keluar dari ujian ini. Mudah-mudahan kita kuat semua dan COVID-19 hilang sirna dari bumi Kota Batam, sehingga kegiatan-kegiatan pemerintah, kegiatan-kegiatan sosial kita, kegiatan-kegiatan keagamaan kita, dan kegiatan-kegiatan keekonomian kita bisa berjalan kembali seperti sedia kala, termasuk dengan kegiatan-kegiatan majelis ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, tetap taati, patuhi prokes atau protokol kesehatan. Hanya dengan kesadaran kolektif, kesadaran bersama, insya Allah ikhtiar usaha kita untuk lari, untuk menjauh dari COVID ini insya Allah akan kita terlindungi ya dari penyebaran COVID-19 ini. Sekali lagi saya atas nama wakil rakyat mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, kalau boleh saya bertanya, kita sama-sama sudah ngikutin kegiatan dari awal sampai akhir
Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian merasakan kelonggaran, kejernihan, dan kebahagiaan. Betul? Ini harapannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf. Mohon maaf ila wa mutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Yai ngapunten, saya nanti minta izin karena ada beberapa kegiatan yang harus saya hadiri. Ngapunten. Terima kasih. Hadirin wal hadirat, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Wali Kota Batam. Dalam hal ini akan diwakili oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, oleh Bapak Dr. Haji Samudin. Waktu tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, sadaqallahul azim. Al-Mukarram Habib Fahmi yang kami hormati, Pak Kiai Nabhan yang kami hormati dan kami muliakan, Ketua Al-Khidmah Provinsi Kepulauan Riau Bapak Al-Ustadz Dr. Zainuddin yang sangat kita banggakan, dan yang kami hormati seluruh jemaah Al-Khidmah Nahdiyin yang hadir pada kesempatan ini, khusus Ketua Panitia yang telah merancang dan menyiapkan acara ini sehingga dapat berjalan dengan baik, dan yang kami hormati Pak Camat, beliau yang mewakili ataupun dari kelurahan, hadirin wal hadirat, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang sangat kami banggakan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini ingin kami menyampaikan singkat saja, karena acara kita jam 7:10 tadi sudah kita mulai, dan hari ini sudah hampir jam 11. Kebetulan kami masih ada undangan di jam 11 ini Pak, jadi mohon dimaklumi. Singkat saja, pertama pesan Pak Wali pada setiap kesempatan menghimbau kita seluruh masyarakat, mari sama-sama mendoakan semoga kita diberikan kesehatan, ya, baik masyarakat Batam, pimpinan kita diberikan kesehatan. Yang kedua, kita doakan semoga pertumbuhan ekonomi kita dapat berjalan dengan baik. Kalau sudah ekonomi mapan, maka apapun bisa kita lakukan. Yang ketiga, dalam bulan puasa ini Bapak Ibu, insya Allah Pak Wali sudah memberikan sinyal, walaupun kita berada di level 2, kalau dulu kalau level 2 tak boleh lupa seperti ini banyak-banyak. Sudah diberikan kebebasan, silakan beraktivitas dengan sebaik-baiknya, tapi hanya cuma satu syarat Pak, singkat saja, tetap pakai masker. Jadi nanti alhamdulillah kita sudah 2 tahun, 15 Maret 2020 Covid di Batam, sekarang sudah tanggal 19, nah 2 tahun lebih. Jadi pelaksanaan sholat tarawih
silakan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena udah 2 tahun tuh dari rindu kita Bapak Ibu. Ya Bapak ya, tadi mudah-mudahan apa yang kita doakan semoga Allah ijabah, diberikan, dijauhkan virus corona ini dari Batam. Itu udah susah 2 tahun pakai masker terus Pak ya. Tapi masih pakai ya, masih pakai persyaratan terakhir baik dari pemerintah dan majelis ulama sudah menyampaikan silakan melaksanakan seperti biasa ya Bapak Ibu, tetapi tetap pakai masker. Ini salah satu usaha supaya kita terhindar dari penyakit virus corona ini. Dan Bapak Ibu, Pak Wali, yang terakhir kami sampaikan mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah bersama-sama membangun Batam, menjaga ketertiban demi terwujudnya Batam Madani. Terakhir, perkembangan pembangunan ke depan Bapak Ibu, mari kita mengambil peran, jangan jadi penonton nanti. Betapa banyak pembangunan yang ada, semoga dapat kita manfaatkan oleh masyarakat Batam. Selamat marhaban, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Pemerintah Kota Batam, Pak Wali beserta jajaran mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita sehingga pada pelaksanaan Ramadan kali ini kita meraih la'allakum tattaqun. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Pak Kiai, semua para senior-senior kami, Pak Kiai Nabhan, mohon izin juga karena kami jam 11 ada acara lagi. Jadi bagi-bagi waktu. Saya mau bersama-sama karena Al-Hikmah ini didirikan udah hampir 12 tahun. Insya Allah saya tetap ikut hadir di setiap kesempatan, baik tingkat kecamatan dulu di Cikupang maupun di tingkat kota, apalagi di Batu Ampar juga kita alhamdulillah dapat hadir. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hadirin wal hadirat, selanjutnya mari kita simak dan dengarkan bersama-sama Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Fahmi Zahab. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب المصطفى أبي القاسم سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد عليك صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب سيدنا محمد وآل سيدنا محمد مع سيدنا محمد وآله يا كريم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang memberikan kepada kita berbagai nikmatnya yang jauh melebihi dari doa-doa yang kita panjatkan kepadanya.
Kita berdoa kepada Allah dengan berbagai keterbatasan kita. Tetapi nikmat yang diberikan oleh Allah memenuhi seluruh waktu kita. Dalam bangun, dalam tidur, dalam apapun, nikmat Allah selalu ada pada kita. Sederhananya, kita tidak pernah meminta ataupun berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya nafas, berikanlah jantung saya berdetak, berikanlah agar darah saya mengalir. Tetapi Allah 24 jam tidak pernah melalaikannya, tidak pernah meninggalkan nikmat-nikmat tersebut diberikan kepada kita. Kalau kita mau menyadari sedikit saja, coba tahan nafas selama 2 menit, maka kita akan merasakan betapa berat keadaan kita ketika nafas kita terhenti. Jadi ketika dalam sehari, 2 hari, bahkan sampai umur kita berpuluh-puluh tahun, Allah tidak pernah menghentikan nafas kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak orang yang mungkin beberapa waktu, apalagi saat-saat ini, ya, penyakit COVID saat ini adalah berkaitan dengan masalah pernafasan. Mereka kemudian harus diberikan berbagai peralatan untuk diberikan kemudahan dalam sekedar sesuatu yang selama ini mungkin kita rasakan nggak ada apa-apanya. Tetapi mereka harus berat mengeluarkan biaya begitu banyak hanya untuk oksigen, tabung oksigen maupun peralatan-peralatan yang diberikan agar kita diberikan kesempatan untuk terus bisa bernafas. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersyukur kepada Allah, tidak mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Jangan sampai kemudian kita berpikir saya sudah berdoa banyak kepada Allah tetapi tidak dikabulkan, maka saya rasanya harus berhenti berdoa. Sia-sia saja saya berdoa. Jangan sampai ada pikiran begitu. Kalau Allah mengabulkan ataupun hanya memberikan apa yang kita minta, pasti kita sudah akan sangat menderita. Allah lebih banyak memberikan banyak hal tanpa kita memintanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir di sini, di dalam majelis ini yang dimulai dari pagi tadi dengan pujian-pujian kepada Allah, doa-doa kepada Allah, membaca ayat Al-Quran, kemudian bersolawat kepada Rasulullah, mendoakan saudara-saudara kita. Dari keseharian dari pagi tadi, alhamdulillah kita bisa berada di sini. Sebagian dari kita mungkin keadaannya tidak sehat, sebagian dari kita mungkin dalam keadaan sakit, sebagian kita mungkin saat tadi pagi pun terhalang oleh berbagai kendala, salah satunya mungkin hujan. Tetapi alhamdulillah pertolongan dari Allah diberikan kepada kita sehingga kita bisa berada di sini sampai saat ini. Semuanya tidak mampu kita lakukan kecuali atas pertolongan dari Allah. Kita harus sadari itu. Apapun yang kita lakukan, ibadah semua yang kita lakukan, pendekatan diri kita kepada Allah semua tidak ada, bukan karena kemampuan yang kita miliki, tetapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang lebih kuat daripada kita, keadaan yang lebih nyaman daripada kita, tetapi mereka saat ini mungkin hanya meluangkan waktu dalam berbagai hal yang tidak, insya Allah tidak seberkah kita. Semoga kehadiran kita di sini menunjukkan kecintaan kita kepada Allah. Karena Allah tidak akan menghadirkan orang-orang kecuali orang-orang yang dicintai. Ketika salah satu orang berkata, saya tidak ingin berziarah kepada Rasulullah karena itu adalah satu perbuatan yang tidak disyariatkan oleh Allah di makam Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Yang terjadi bukanlah seperti itu. Yang hakikatnya adalah Rasulullah tidak ingin ditemui oleh dia. Bukan dia tidak ingin menemui Rasulullah, tapi Rasulullah tidak ingin menemui dia. Sehingga dalam hatinya tidak merasa perlu untuk berjumpa dengan Rasulullah, ataupun berziarah kepada Rasulullah, ataupun merasa memanggil atau membaca riwayat hidup Rasulullah, ataupun orang-orang ulama-ulama yang dicintai oleh Rasulullah. Jadi dengan kehadiran kita saat ini di sini, semoga merupakan tanda bahwa Allah mencintai kita. Kemudahan ketika kita mengucapkan sholawat kepada Rasulullah, semoga itu merupakan tanda kecintaan Rasulullah kepada kita. Tanpa kekuatan yang diberikan oleh Allah,
tidak akan mampu seorang kita melantunkannya. Seorang bisa berkaraoke berjam-jam, menyanyi berjam-jam, tetapi sholawat mungkin setengah jam ataupun seperempat jam ataupun berapa menit saja akan terasa berat dilakukannya. Tenaga yang dilakukan untuk berbagai ibadah kalah jauh dengan kemampuan mereka untuk menjelajahi dari ujung ke ujung dari kota Batam ini, mungkin melalui goes ataupun apa saja, lari, olahraga-olahraga yang dia lakukan. Kekuatan yang dia berikan sangat besar, tenaga yang dia keluarkan sangat banyak, tidak sebanyak ibadah yang kita lakukan. Sholat mungkin hanya waktunya mungkin sekedar saja 5-10 menit mungkin sudah sangat berat. Tetapi kalau dengan pertolongan Allah, insya Allah semuanya menjadi ringan. Alhamdulillah kita hadir di majelis ini, dan insya Allah ini adalah merupakan satu majelis yang sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah. Allah menurunkan malaikat, ataupun setiap hari Allah menurunkan malaikat sayyarat, malaikat yang turun berkeliling di seluruh dunia mencari di mana ada majelis-majelis zikir, di mana ada majelis-majelis ilmu, yang kemudian ketika berjumpa dengan majelis tersebut maka malaikat tersebut turun dan kemudian hadir ikut bersama membentangkan sayapnya untuk diduduki oleh orang-orang yang hadir di majelis itu. Maka kemudian Allah ingin menyampaikan sesuatu kepada kita melalui dialognya dengan malaikat. Bukan Allah bertanya karena tidak tahu, tetapi ingin memberitahukan ataupun ingin membagikan apa yang ada dalam keinginan ataupun apa sesuatu yang ingin disampaikan oleh Allah kepada kita. Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikatku, mereka semua itu berkumpul di situ ada apa? Mereka ingin mendapatkan apa dari aku? Malaikat menjawab, mereka ingin mendapatkan surgamu ya Allah. Mereka berkumpul di situ berdoa kepadamu, berzikir kepadamu, membaca kalimat thayyibah, tidak lain mereka ingin mengharapkan surgamu. Maka Allah kemudian mengatakan, apakah mereka telah melihat surgaku? Malaikat pun menjawab, ya Allah, tidak ada pernah makhluk melihat surgamu. Mereka tidak pernah melihat surga. Bagaimana kalau seandainya mereka pernah aku perlihatkan kepada mereka surgaku? Maka pasti mereka akan melakukan ibadah yang lebih banyak lagi. Ketika mereka mengetahui surgaku, maka pasti mereka akan melakukan ibadah lebih banyak lagi. Seandainya di sini digambarkan yang datang nanti dapat 1 miliar, tunggu di belakang situ, dan mereka melihat uang yang bertumpuk-tumpuk, pasti mereka akan banyak datang. Begitu juga seandainya Allah menunjukkan kepada kita surganya, pasti insya Allah kita akan semua banyak akan hadir ke sini. Kemudian apakah apa yang ingin berlindung dari apakah mereka, wahai malaikatku? Mereka ingin berlindung kepadamu, jangan sampai mereka masuk nerakamu. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka berdoa kepadamu semoga diselamatkan dari siksa neraka. Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat nerakaku? Sudah pasti mereka tidak pernah melihat nerakamu, wahai Allah. Bagaimana kalau seandainya pernah mereka melihat? Pasti mereka akan beribadah lebih banyak lagi kepadamu. Pasti mereka akan memohon perlindungan lebih kuat lagi untuk berlindung kepadamu daripada neraka. Maka kemudian Allah mengatakan, wahai saksikan wahai malaikat, bahwa semua mereka aku ampuni. Yang hadir di majelis itu semuanya dosa-dosa mereka aku ampuni, dan aku akan berikan pada mereka apa yang mereka minta. Kemudian malaikat mungkin ada ditakdirkan oleh Allah untuk menyampaikan sesuatu. Ya Allah, di dalam situ, di dalam majelis itu ada orang yang datang tidak punya niat yang sama dengan yang hadir yang lainnya. Mereka datang ke situ mungkin dengan keperluan-keperluan yang lain, mungkin dengan hal-hal yang berbeda, ada hajat mereka yang lain yang berbeda. Mungkin mereka datang ke situ karena sungkan diundang, mungkin datang ke situ karena nggak enak, mungkin datang karena ke situ karena dilihat barangkali ada 1-2 orang yang dia cari, yang selama ini ingin dia ketemui tapi tidak pernah ketemu. Mungkin karena punya utang, ya, sehingga selama ini menghindar terus, dan kelihatannya kok ada di sini, kesempatan mumpung ada orang ini di sini, nanti selesai acara saya mau tagih dia. Ya. Karena di tempat lain dia tidak ketemu. Artinya orang datang di sini belum tentu niatnya sama semua. Ya. Tetapi Allah sudah menjanjikan tadi bahwa orang yang datang sini akan diberikan ampunan, diberikan rahmat dan inayah sebanyak-banyaknya oleh Allah. Kemudian ketika malaikat bertanya seperti itu, apa jawaban Allah kepada para malaikat itu? Ya. Maka di sini dikatakan humul qaum la yashqa bihim jalisuhum.
Mereka siapapun yang datang di situ dan duduk bersama orang-orang itu, mereka tidak akan kecewa datang di tempat itu. Mereka akan mendapatkan hal yang sama sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang yang niat hadir di tempat itu. Inilah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada majelis-majelis zikir, kepada majelis-majelis ilmu, yang insya Allah semoga kita semuanya mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah tersebut. Wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah bukanlah zat yang akan mengingkari janjinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dalam hal ini saya tidak terlalu banyak ya, karena mungkin sudah agak siang, tapi insya Allah keberkahan dari kegiatan ini insya Allah semoga semuanya akan kita dapatkan. Amin amin Allahumma amin. Apalagi ketika dalam satu tadi yang dibaca di dalam manakib tadi ya, diriwayatkan bahwa ma marra muslimin ala babi madrasati illa khaffafallahu anhul adzab yaumal qiyamah. Ini adalah satu yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani untuk sebagai bentuk menyampaikan tahadduts bin nikmah, bahwa beliau telah mendapatkan dari Allah ya, sesuatu kemuliaan, yaitu beliau bisa menyampaikan kepada kita, siapa yang datang ke dalam satu madrasahku ataupun duduk di pintu madrasahku ataupun duduk di majelis yang dimana di situ disebut atau dibacakan sejarah kehidupan beliau ataupun beliau ingin dihadirkan di situ, maka dikatakan di situ illa khaffafallahu anhul azab yaumal qiyamah. Insyaallah mereka akan mendapatkan keringanan azab di hari kiamat. Dan kita berdoa kepada Allah di dalam majelis, di dalam dzibak tadi mungkin sebagian tidak dibaca ya, thuluthun yadkhulunal jannah bighairi hisab. Sebagian sepertiga dari umat Rasulullah akan mendapatkan surga bighairi hisab. Maka semoga kita berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga kami termasuk orang-orang yang pecinta pada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan juga kemudian termasuk dalam kelompok orang-orang yang sepertiga yang masuk surga tanpa hisab. Kita tidak ingin sedikit pun merasakan siksa neraka. Ya Allah, kami adalah hamba yang lemah, tidak akan mampu kami menghadapi siksamu walaupun sedikit, tidak akan mampu. Kami ingin berdoa, kami selalu berdoa kepada makhluk, sebagai makhlukmu yang lemah ini, masukkanlah kami bi ghairi hisab ya Allah. Dengan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah digambarkan satu orang Badui datang masuk ke dalam masjid ketika Rasulullah sedang berkhutbah. Maka kemudian orang tersebut dengan kepolosannya bertanya pada Rasulullah pada saat itu khutbah Jumat, ya Rasul, ya Nabi, ya Muhammad, matas sa'ah, kapankah kiamat? Seorang yang datang dengan begitu saja di majelisnya Rasul ketika Rasulullah sedang khutbah sambil bertanya kapan kiamat. Kemudian sahabat-sahabat yang lain memberikan isyarat, jangan bertanya nanti ya, jangan bicara karena Rasulullah sedang berkhutbah ya. Tetapi orang tersebut karena dengan kepolosannya dan mungkin keluguannya dan tidak kurangnya ilmu terus bertanya, ya Rasul, kapan kiamat? Sampai 3 kali. Dan kemudian Rasul pun menjawab, bukan menjawab kapan kiamat dan memberikan tanggal atau waktunya. Rasulullah menyampaikan, bertanya kembali, karena memang tidak ada seorang makhluk pun yang tahu kapan kiamat, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Rasulullah bertanya padanya, ma'adattalaha, apa yang kamu persiapkan untuk hari yang kamu tanyakan itu? Persiapanmu apa untuk menghadapi hari kiamat? Kemudian Rasulullah menjawab, saya tidak punya persiapan apa-apa ya Rasulullah. Saya punya sholat yang biasa saja, puasa saja yang biasa saja, mungkin hanya sholat wajib saja, hanya puasa wajib saja. Tetapi saya mempersiapkan sesuatu yang saya gunakan untuk menghadapi kiamat, kecintaan aku kepada Allah dan kecintaan aku pada Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan apa? Engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Almar'u ma'aman ahbab. Engkau seseorang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Maka semoga ini adalah merupakan tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kita hadir di sini, kita membaca sholawat, kita membaca riwayat hidup beliau, kemudian kita juga membaca manakib Syekh Abdul Qadir Jailani yang di dalamnya beliau adalah merupakan salah satu dzurriyyatur Rasul minal Hasani. Ya, insya Allah semoga kecintaan kita kepada mereka semua menjadi dasar untuk Rasulullah mencintai kita, dan kemudian kehadiran kita di sini, membaca sholawat kita di sini, insya Allah semoga termasuk menjadi alasan, menjadi asbab untuk kita masuk dalam kelompok para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah semoga dengan kehadiran kita di sini, semangat kita untuk menghadiri kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan-kegiatan yang insya Allah diberkahi oleh Allah, dan tidak mungkin kita mampu hadir di sini kecuali karena pertolongan dari Allah. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku untuk selalu dapat berzikir kepadamu, selalu dapat bersyukur kepadamu, dan juga selalu dapat beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin dengan beberapa hal yang saya sampaikan di sini, pada yang bagian terakhir ada mungkin satu hal yang saya ingin sampaikan, ya. Mungkin sebagai suatu pengharapan dari kita, selain dari sahabat tadi yang badui tadi, engkau akan dikumpulkan dengan orang yang kau cintai, maka kemudian ada satu riwayat atau satu syair yang disampaikan oleh Imam Al-Zamakhsyari, ya, mungkin sebagai satu pedoman buat kita, satu motivasi buat kita, kecintaan kita, ingin membangkitkan kecintaan kita kepada Rasulullah dan juga kepada orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Imam Zamakhsyari dalam satu syairnya beliau menyampaikan, kathura syak wal ikhtilaf wa yadda'i annahu siratus sawi. Telah banyak asyak, keraguan, wal ikhtilaf, dan perbedaan pendapat. Wa yadda'i annahu siratus sawi, dan masing-masing mengakui bahwa kamilah yang berada di jalan yang lurus. Kita insya Allah saat ini maupun di zaman beliau sudah merasakan betapa banyak keraguan-keraguan dan juga perselisihan-perselisihan di antara umat Islam pada waktu itu, dan insya Allah sampai saat ini juga masih ada. Dan masing-masing juga mengakui bahwa kamilah yang berada di jalan yang lurus, kamilah pokoknya mengklaim satu sama lain. Kemudian apa solusi dari Zamakhsyari ini? Fatamassaktu bila ilaha illallah wa hubba Ahmad wa Ali. Maka aku berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah wa hubba Ahmad wa Ali, dan juga kecintaan kepada Nabi Muhammad dan keluarga beliau. Itu salah satu yang disampaikan oleh beliau. Kelanjutannya adalah faza qalbun bihubbi ashabi kahfi fa kaifa ashqa bihubbi alin nabi. Telah bahagia, beruntung seekor anjing ketika dia bersama dengan ashabul kahfi. Seekor anjing yang mungkin menurut kita adalah makhluk yang hina, makhluk yang najis, makhluk yang mungkin kita jauhi, tetapi di situ menjadi seekor makhluk yang bahagia, mendapatkan keberuntungan dengan bersama ashabul kahfi masuk di dalam surganya Allah. Sebagai salah satu hewan yang masuk dalam surganya Allah adalah anjingnya ashabul kahfi. Apa yang dia lakukan? Kecintaan dia kepada ashabul kahfi menyebabkan dia masuk ke dalam surganya Allah. Fa kaifa ashqa bihubbi alin nabi. Bagaimana aku bisa celaka dengan kecintaanku kepada keluarga Nabi? Kalau anjing saja bisa mampu mendapatkan kenikmatan yang luar biasa karena mencintai ashabul kahfi, apakah kita akan celaka dengan mencintai keluarga Nabi? Tidak. Insya Allah dengan kita selalu berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dilanjutkan dengan kecintaan kita kepada Rasulullah dan orang-orang yang dicintai oleh beliau, salah satunya adalah keluarga beliau. Insya Allah semoga dengan itu kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Karena dua hal yang dititipkan Rasulullah, yang pertama Al-Quran, yang kedua al-itrati ahli baiti. Berpegang teguhlah atau bergandenganlah kamu kalian dengan kedua hal tersebut, maka insya Allah kalian akan berjumpa dengan aku di telaga haudku. Kecintaan pada pertama Al-Quran, kitabullah, dan kedua ahli baiti, itrati ahli baiti, itrah keturunanku ataupun ahli baitku.
Tentunya ini bukan suatu kebanggaan, bukan sesuatu yang kemudian dijadikan sebagai suatu yang oleh para habaib misalnya sebagai dzurriyyatur rasul, sebagai alat untuk membanggakan diri. Salah. Bukan suatu kebanggaan, tetapi adalah merupakan tanggung jawab yang lebih besar dari seorang keturunan Rasulullah untuk jangan mempermalukan kakeknya. Kalau seandainya ada keturunan Rasulullah yang mempermalukan kakeknya, adalah bukan keturunan Rasulullah yang baik. Keturunan Rasulullah yang gila hormat atau ingin dimuliakan bukan keturunan Rasulullah yang baik. Tetapi orang-orang yang memuliakan adalah orang yang baik karena beliau ingin memuliakan sebagian dari Rasulullah. Ya, bagus itu. Tetapi kalau orang ini kemudian habaib atau seorang orang ini kemudian minta dimuliakan atau melakukan sesuatu yang tidak benar, maka bukan itu sesuatu yang membanggakan Rasulullah. Semoga kita semua berada dalam bimbingan Allah dan Rasulullah, berada dalam kecintaan, dan juga kemudian semoga orang-orang yang dicintai Rasulullah semuanya ada berada dalam bimbingan beliau, dan kita mengikuti kepada dzurriyyah Rasul sebagai penerus Rasulullah, dakwah Rasulullah, termasuk kecintaan kita kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai salah satu dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam pagi ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan juga untuk kita semua, dan semoga pada akhir usia kita diberikan husnul khotimah. Amin amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لرضا الله ولقضاء الحوائج ولوصول علوم النافع بشفاعة نبي محمد صلى الله عليه وسلم على ما نوينا وعلى ما نوى السلف الصالح. الفاتحة. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله يا الله، بحق الفاتحة وسير الفاتحة ونور الفاتحة وبجاه من أنزلت عليه الفاتحة وببركة الجيلاني والإسحاقي الوسيلتان لمن تبين منه الفاتحة صلى الله عليه وآله وسلم. افتح لنا وأهلنا وطلابنا وجماعتنا ومن حولنا أبواب الخير، وأهدنا سبل الخير، واجعلنا من أهل الصلاح والخير، واخلطنا مع خلطاء أهل الشكر والخير، وعملنا معاملتك لأهل التوكل والصبر والرضا والخير، واغسلنا غدا مع زمرة أهل الصدق والقرب والخير، إنك ولي كل التوفيق والخير ودافع كل الشر والبؤس والضير. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وأعانهم على الخير ويسر لهم للخير وختم لهم بالخير، وفقنا للخير وعنا على الخير ويسر لنا للخير، واختم لنا منك يا الله يا الله يا الله باللطف والعفو والعافية والخير، إنك على كل شيء قدير وبإجابة الدعوات الصالحة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Dengan berakhirnya doa Fatihah tadi, maka berakhir pula majelis pada pagi hari ini. Semoga Allah SWT memudahkan segala urusan kita, mengabulkan hajat-hajat kita, menyehatkan lahir dan batin kita, dan memudahkan hati kita untuk dapat hadir di majelis-majelis berikutnya. Saya selaku pembawa acara menyusun 10 jari, memohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekhilafan dalam menyampaikannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.